bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Hey, Bro Daniel Mananta. Kamu baru baca Yesaya 40 satu kali. Kamu teriak-teriak suruh orang baca Yesaya 40. Hey, orang lain udah baca banyak kali aja nggak teriak-teriakin orang lain. Aku mau nanya, kalau kamu satu hari liatin foto istrimu di galeri itu, terus kamu ngematin tenanan gitu, lu nggak ngerti-ngerti kamu itu bisa senyum sendiri, ingat mungkin kenangan kalian waktu pertama kali ketemu, ingat baiknya istrimu, sudah ngeladeni kamu baik-baik, terus nggak sadar kamu netesin air mata. Itu artinya kamu nyembah istrimu toh? Hah? Atau misalnya kamu itu pergi ke ziarah di makam orang tuamu, ya nenek moyangmu lah kalau orang tuamu masih hidup. Terus waktu kamu ada di sana, tiba-tiba kenangan tentang mereka kembali. Kamu ingat bagaimana leluhurmu telah berjuang sehingga kamu bisa hidup enak sekarang. Nggak sadar kamu nangis. Terus itu artinya kamu sudah sembah kuburan apa sudah sembah orang mati tuh? Gimana itu cara kamu berpikir? Kamu ngomong tentang unclean spirit ya. Tak ngasih tahu. Roh jahat, unclean spirit atau roh najis sama dengan roh jahat itu bukan cuma di patung, bro. Itu bisa ada di mana saja. Nah, Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata rohani. Di situ dikatakan tentang roh-roh jahat di udara. Udara itu di mana, bro? Di rumahmu ada udara enggak? Di kamarmu ada udara enggak? Di dapur tempat istri masak tuh ada udara enggak? Roh jahat itu bisa ada dimanapun, Bro Daniel Ananta. Ananta sih atau Manganta apa Mananta? Bingung aku dengan cara berpikirmu. Kehabisan bahan konten ya. Aku bilangin ya.
Sebetulnya Anda itu pendeta atau pastor atau romo. Satu hari ada seorang muda kaya raya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup kekal?" Terus Tuhan Yesus mengatakan, "Ya kamu jangan begini, jangan begitu, sesuai dengan hukum Taurat." Dan dia mengatakan, "Kalau yang itu aku sudah sejak kecil sudah beres semua." Lalu Yesus mengatakan gini, "Tinggal satu, pergi, jualah semua harta milikmu, lalu kembali ikutlah aku." Apa yang dia lakukan? Sedih hatinya. Lalu dia pergi tanpa komentar sama sekali. Aku nantang kamu mau jadi pendeta, apa mau jadi romo, mau jadi pastor? Tinggalkanlah keartisanmu, masuklah seminari, masuklah sekolah tinggi teologi, belajarlah sampai tuntas, jadilah seorang pengajar, jadilah pendeta, jadilah romo, lalu bergabunglah dengan gereja, lalu Anda ditabiskan, lalu Anda punya hak untuk bicara kepada publik. Gitulah Mas Daniel, paham ya? Sorry lah ya bro, bahwa kalau orang-orang misalnya punya kalung salib, punya salib di mana, itu hanya untuk mengimajinasikan tentang tokoh seseorang. Sama seperti Anda ngantongi foto istri Anda, orang tua Anda, hanya untuk mengingat mereka, mengimajinasikan tentang mereka, tentang apa yang mereka perbuat, untuk membuat pikirannya fokus kepada mereka, tapi nggak menyembah patung ya. Aku nggak menyembah patung loh ya. Oke ya, paham? Bacalah Yesaya 40 sekali lagi. Tuhan memberkati.